Ini adalah cerita tentang Sun Yaoting, Kasim terakhir dalam sejarah Kekaisaran Cina yang dikebiri ayahnya sendiri di usia 8 tahun. Sebelum kita bahas lebih lengkap, jangan lupa subscribe dan like channel Felix Kris, dan selamat menikmati Felix Story kali ini. Kisah hidup Sun Yaoting itu sudah pernah diangkat ke dalam sebuah film dramatis di tahun 1988 berjudul Lai Shi, China's Last Eunuch. Dan biografinya juga sudah diangkat juga ke dalam sebuah terbitan buku berjudul The Last Eunuch of China yang diterbitkan di tahun 1998 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris di tahun 2008. Kalau kita lihat ke sejarahnya, di Cina sendiri praktik kebiri itu sudah dilakukan sejak dinasti Xia di tahun 2205 sampai 1776 sebelum Masehi. Dan awalnya kebiri ini sendiri dilakukan hanya untuk tawanan-tawanan perang. Kalau melihat kisah dari para Kasim Cina ini memang punya sejarah yang cukup panjang karena cukup unik. Ini mereka adalah orang biasa yang akhirnya punya akses untuk masuk ke dalam lingkungan kerajaan dekat dengan kaisar, dan bisa dibilang mereka itu menyimpan banyak cerita-cerita dan intrik-intrik seputar kehidupan keluarga kaisar. Tugas para Kasim ini adalah menjaga tempat kediaman para selir kaisar. Jadi dia memastikan semuanya tetap dalam kondisi aman, menjaga kesucian tempat itu sehingga tidak ada orang lain yang masuk ke sana. Diperkirakan di era dinasti Ming itu sekitar tahun 1368 sampai 1644 diperkirakan ada sekitar 100.000 orang Kasim, dan kebayang ya kalau misalnya 100.000 orang Kasim berarti memang selirnya juga cukup banyak. Dan ternyata bukan cuma di Cina, kalau di wilayah Asia sendiri peran Kasim yang dikebiri ini juga ada di era-era kerajaan di Korea, India, sampai Vietnam. Oke, itu background tentang kemunculan atau kehadiran para Kasim di lingkungan kerajaan. Sekarang kita balik lagi ke Sun Yaoting. Kisah tragisnya seperti apa dan kenapa kita bisa bilang kisah hidupnya Sun Yaoting ini juga tragis. Jadi Sun Yaoting ini dikebiri di tahun 1911 ketika umur 8 tahun. Dikebiri sendiri oleh ayahnya. Kenapa? Karena waktu itu dia geram. Keluarganya itu hancur karena berurusan dengan tuan tanah yang kejam. Jadi dia pengen jadi Kasim agar bisa masuk ke dalam keluarga kerajaan, punya status yang tinggi, akhirnya bisa balas dendam ke tuan tanah tadi yang menghancurkan keluarganya. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa orang biasa menjadi punya kekuasaan. Yang bikin linu, ini kalau kamu laki-laki pasti kamu langsung ngebayanginnya kayak nggak enak banget. Si Sun Yaoting ini dikebiri sendiri oleh ayahnya dengan belati dan sekali tebas. Kebayang ya? Jadi kayak itu sekali potong dan efeknya ternyata cukup menyakitkan. Sun Yaoting ini nggak sadar selama 3 hari dan selama 2 bulan dia nggak bisa gerak. Kebayang ya, organnya, kelaminnya itu dipotong. Di zaman itu juga kebayang pasti juga prosedurnya tidak seperti sekarang, misalnya operasi kelamin yang dengan tempat yang enak segala macam, prosedurnya jelas. Itu cuman sekali tebas, efeknya memang jangka panjang. Bayang 2 bulan nggak bisa gerak gitu kan. Nah, mirisnya itu terjadi setelah Sun Yaoting dikebiri, karena ternyata begitu dia sadar, dia bisa mulai gerak, dia mendapat kabar kalau ternyata kaisar yang ingin dia layani sudah turun tahta dan digantikan dengan kaisar lain, yang ternyata ketika itu adalah menjadi kaisar terakhir dari kerajaan di Cina. Nah, walaupun begitu, ternyata Sun Yaoting tetap mendapatkan kesempatan untuk melayani kaisar di istana sebagai asisten istri terakhir kaisar Cina, yaitu Puyi, di tahun 1930-an. Setelah itu gonjang-ganjing, Kaisar Puyi digulingkan, akhirnya komunis berkuasa di tahun 1949. Sun Yaoting yang buta huruf ini mendapat pekerjaan sebagai penjaga sebuah kuil. Nah, di kuil inilah Sun Yaoting akhirnya meneruskan hidup sampai meninggal dunia di tanggal 17 Desember 1996 di usia 94 tahun. Jadi kayak baru tahun 90-an kemarin Sun Yaoting ini meninggal. Sun Yaoting sendiri ini dikatakan cukup beruntung karena di era komunis ketika mulai berkembang itu, keberadaan para Kasim itu dianggap aneh gitu ya. Itu semacam peninggalan kebudayaan kekaisaran yang aneh dan
ya dipandang sebelah mata akhirnya. Nah, setelah banyak hal yang dialami dan akhirnya harus meninggal di bawah kekuasaan komunis, cita-citanya yang tadinya pingin mengangkat derajat keluarganya sebagai Qasim ternyata hancur, apalagi dengan fakta bahwa, ini nih ceritanya nih, Qasim itu ketika alat kelaminnya dipotong, sebutannya bao, jadi kebayang gini dulu deh, yang dipotong itu bukan cuman penisnya, bukan cuman batangnya, bukan cuman buah zakarnya yang diambil, tapi literally semuanya dipotong. Jadi kayak benar-benar tidak punya alat kelamin pria lagi gitu kan. Dan para Qasim ini punya tradisi untuk menyimpan alat kelaminnya yang disebut bao tadi, agar nanti ketika meninggal, alat kelaminnya ini dikubur bersamaan dengan si Qasim ini, agar di kehidupan selanjutnya, ketika mereka terlahir kembali, mereka bisa terlahir menjadi laki-laki lagi yang seutuhnya. Tapi ternyata karena revolusi kebudayaan, dari kekaisaran, kemudian muncul komunis, segala macam, semuanya berubah secara kultur, mungkin secara sosial berubah. Kerabatnya si Sun Yao-ting yang diberi tugas untuk menyimpan baonya ini tadi, ternyata ketakutan dan memutuskan untuk membuang organ atau alat kelaminnya Sun Yao-ting yang seharusnya dibawa nanti ketika dia mati. Dan dia akhirnya dari situ makin hancur lah ya hatinya, karena dia menyerahkan dirinya untuk bisa mengangkat derajat keluarganya, membiarkan dirinya dikebiri, biar keluarganya bisa hidup terbebas dari tuan tanah yang nggak baik ini tadi, tapi ternyata akhirnya diperlakukan, tanda kutip, oleh keluarganya sendiri secara nggak baik, karena akhirnya baonya dibuang, kemudian dia merasa hidupnya ya wes, nggak utuh lagi sebagai seorang laki-laki. Miris banget sih ya, apalagi mengingat fakta bahwa Sun Yao-ting ini adalah Qasim Kekaisaran Cina yang terakhir. Jadi kisahnya masih nyata. Kalau kamu selama ini cuma mungkin dengar Qasim itu orang yang dikebiri segala macam dari zaman tahun kapan, mungkin sekian ratus tahun yang lalu, ternyata enggak. Kayak baru tahun 90-an kemarin itu adalah Sun Yao-ting yang menceritakan kisahnya. Kalau kamu bahkan browsing itu masih ada foto-fotonya Sun Yao-ting muda yang dia berdiri kemudian sudah dikebiri, jadi alat kelaminnya nggak ada, sampai yang dia sudah tua foto-fotonya masih ada dan itu nyata kisahnya. Sedih ya. Jadi ya semoga saja tidak ada lagi proses-proses kebiri ini. Aku yakin di masa modern ini udah nggak ada sih ya, karena serem juga, misalnya kayak memutilasi organ tubuh sampai akhirnya efeknya jangka panjang lah ya. Itulah cerita tentang Sun Yao-ting, Qasim terakhir dari Kekaisaran Cina. Felix Chris pamit dari Felix Story kali ini, dan sampai ketemu di Felix Story selanjutnya. Bye-bye!